Ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Tuntun hidupku Bapa, pimpin segenap hidupku, ku serahkan kepadamu Bapa. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Amin. Bapa, mataku bertuju padamu. Amin. Segenap hidupku, amin, ku serahkan padamu. Amin. Haleluya. Ini aku, amin. Haleluya. Masuk rencanamu, haleluya, untuk membesarkan kerajaanmu, amin. Haleluya. Mau mengikuti, haleluya, kehendakmu ya Bapa, amin. Haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segenap hidupku, amin. Haleluya, ku serahkan padamu, amin. Haleluya. Bimbing aku, amin. Haleluya, masuk rencanamu, haleluya, ku membesarkan kerajaanmu, amin. Datanglah kerajaanmu ya Bapa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bimbing aku Bapa, masuk rencanamu, amin. Haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin. Haleluya. Mataku, tertuju padamu. Dalam Mazmur 143 ayat 10, ayat 11, 10 dan 11 firman Tuhan mengatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkan aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan, amin. Kau mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hatimu Yesus.
Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu ya Bapa, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu menuntun aku di tanah yang rata. Amin. Biar hari demi hari kita melangkah tidak pernah sendiri. Jangan pernah mengandalkan kekuatan daging kita, tapi andalkan Yesus. Tempatkan Yesus, jadikan Yesus sebagai Raja kita. Yesus adalah Bapa kita, Dia Tuhan kita. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sebabnya Yesuslah yang layak kita puji dan sembah. Sebab Tuhan berfirman dalam Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi kita hidup sampai detik ini semua karena kebesaran dan kasih setia Tuhan. Mari kita mau lebih dekat dengan Tuhan, mau lebih cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kita merencanakan ini, kita ikuti rencana Tuhan yang sempurna sesuai dengan pujian ini. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa. Amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati Tuhan Yesus. Amin. Menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenanan di hati Tuhan. Sebab itu yang Tuhan kehendaki. Biar kita seminta lalu minta sama Tuhan, tuntun hidupku Bapa untuk melangkah berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu begitu cepat. Pagi tadi kita sudah ibadah pagi, dan saat ini kita sebelum tidur kita datang kepada Tuhan Yesus supaya menjadi kerinduan kita bersama, supaya kita serahkan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Bimbing aku ya Tuhan untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Besok sudah hari Senin, kita mulai aktivitas pekerjaan dalam minggu yang terakhir di bulan November. Minggu depan kita sudah memasuki bulan yang terakhir di tahun 2021. Berarti sudah kita di atas 300 hari kita jalani selama tahun 2021. Waktu begitu cepat. Banyak suka duka yang kita lewati di tahun 2021. Terlebih khususnya saya pribadi, termasuk Bapak Ibu Saudara semua, yang banyak mengalami duka maupun suka. Tetapi puji Tuhan, semuanya kita bisa lewati karena ada tangan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Haleluya. Mari kita kembali kepada firman. Saya membaca Roma pasal 7 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suami itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suami itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suami yang telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab pada waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota atau tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh,
dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa malah hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik yang mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa si dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikian aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki perbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 26 terakhir. Jadi, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita semua saudara Bapak Ibu yang setia membaca firman Tuhan, yang setia rutin merenungkan firman Tuhan, iman hati kita selalu kepada firman. Jiwaku haus Bapa untuk merindukan air kudus-Mu, firman Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kita. Dalam nama Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua yang setia, yang taat, cinta menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kita semua diberkati Tuhan. Itu yang Allah inginkan. Supaya apa yang Tuhan mau kita melakukan kehendak Allah. Dan jadi kesimpulannya kalau kita baca di sini, itu ada dua hal, yaitu tentang hukum Tuhan, yaitu kehendak Allah, dan hukum dosa atau hukum daging. Ya, selagi kita hidup tidak pernah terlepas dari persoalan. Dan kedua, selagi kita hidup kita terikat oleh hukum. Seperti firman Tuhan dikatakan seorang istri ya, itu terikat oleh hukum kepada suaminya selama suami itu hidup. Jadi artinya kita ini selalu terikat kepada hukum. Hukum Tuhan dan hukum manusia. Vertikal hukum Tuhan, horizontal hukum manusia. Undang-undang, perdata, pidana yang saat ini kita ketahui. Dua-duanya itu menjadi pegangan buat kita. Kecuali, mohon maaf, kita sudah mati, kita sudah bebas dari hukum. Ya, seperti di sini katakan, ya, seorang istri kalau suaminya mati, udah bebas dia. Dia berhak lagi menikah lagi. Maksudnya, jadi kalau kita mati terhadap dosa, ya, kita terpisah sudah dari dosa. Kita bebas untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bebas, kita justru merdeka kalau kita sudah mati terhadap dosa. Itu menjadi tujuannya Tuhan. Supaya kita, keinginan daging kita, itu hukum Tuhan berlawanan dengan hukum daging. Ya, kalau kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 7, dikatakan sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Hukuman Tuhan berbeda dengan hukum daging. Kalau mungkin hukum daging, ya, hukum daging, rasanya kita tidak mau sembahyang. Ikutin aturan, hukum tapi aturan.
aturan-aturan daging. Kita mau hidup foya-foya, ya, mau nonton bioskop, ke naik klub, ya, main judi, mabok, ya, berbuat dosa, tipu sana, tipu sini, perkosa sana, perkosa sini, ya, berzina, perselingkuhan, hati jahat, hati iri, hati semuanya, hati cemar, ya, hati susah, cemas, bunuh diri, segala macam bisa terjadi. Kalau buktiin Bapak Ibu lihat berita di televisi, saya kalau sudah kadang-kadang sudah agak santai, ya, ada waktu-waktu saya senang nonton berita televisi. Maksudnya apa? Supaya saya tahu nih loh, keadaan dunia ini seperti ini. Banyak kejahatan yang saya mau kaitkan nanti dengan firman Tuhan. Supaya nanti saya jangan kurang pergaulan informasi, ya. Kurang informasi, ya. Informasi berita-berita dunia ini ternyata saya mau kaitkan dengan firman Tuhan. Ternyata semua yang berlaku hukum daging, hukum manusia yang berseteruan dengan hukum Tuhan. Coba nih lihat, ya. Istri dibunuh suami, suami dibunuh istri, anak sendiri membunuh orang tuanya sendiri, orang tuanya menuntut anaknya kandung sendiri. Itu sudah kacau balau semua, ya. Terjadi perzinahan, perselingkuhan, macam-macam bisa terjadi. Itulah hukum daging yang semua bisa membawa kepada maut. Hukum daging membawa kepada kematian. Tapi hukum Tuhan itu adalah kasih karunia. Seperti dalam Roma pasal 6 ayat 3 yang saya baca kemarin. Kasih karunia Allah itu di dalam Yesus Kristus akan membawa kepada kehidupan kekal. Jadi jelas di sini Bapak Ibu, kata Rasul Paulus, apa yang tidak kuhendaki itu terjadi. Ya 19 coba nih katakan. Sebab bukan apa yang ku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Karena apa? Orang ini masih di dalam hukum daging, hukum dosa, hukum dunia. Jadi kalau kita hendaki menurut hukum daging, menurut kehendak daging, ya, kita orang Kristen. Ini orang Kristen tapi masih di dalam dunia. Menjadi orang Kristen tidak boleh berdusta kan? Maunya kita tidak dusta, maunya kita tidak selingkuh, tidak berzina, ya, tidak main judi, tidak mabuk. Itu menurut firman Tuhan seperti itu, seperti ini. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, ya, kehendaki kita yaitu yang baik. Kita jangan selingkuh, jangan main judi, jangan main perempuan, jangan berzina. Tetapi faktanya yang aku perbuat melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat ini. Daging berlawanan seperti firman Tuhan tadi. Hukum daging, hukum dunia berlawan dengan kehendak Allah. Maka pentingnya kita selalu diminta pimpinan Roh Kudus. Maka pentingnya saudara di dalam dunia ini, saudara, kita minta supaya Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Sesuai dengan pujian tadi, mata kita tertuju kepada Yesus. Jangan mata duitan, jangan mata daging. Sebab bicara dunia ini cuma 3 hal Bapak ya. Kalau menurut firman Tuhan, dunia ini cuma 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu kalau menurut firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Itu dunia itu seperti itu. Keinginan daging cuma 3 tadi. Hukum dunia itu seperti itu. Ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Saya mau baca. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, ya kita semua di dalam dunia. Kalau kita mengikuti pola dunia, gaya dunia, paradigma dunia, itu 3 hal. Kita dikendalikan oleh 3 hal itu. Keinginan daging, tidak mau sembahyang, tidak mau baca firman Tuhan, tidak mau perkara-perkara surgawi, dan keinginan mata, mau jalan-jalan terus, mau belanja-belanja terus, mau ikuti nafsu-nafsu daging terus, dan sombong serta gangguan hidup. Dan itu kata firman Tuhan bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau dari dunia di ayat 17 dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi firman Tuhan katakan orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Oleh karena itu mari Bapak melalui firman Tuhan ini, jangan kita ikuti daging, jangan ikuti kehendak nafsu dosa. Tapi mari kita di bawah hukum Taurat atau apa? Hukum firman Tuhan. Hukum Taurat maksudnya firman Allah. Supaya kita dikendalikan oleh Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Tuhan, tuntun hidupku. Kuserahkan hidupku ke dalam tanganmu. Bimbing aku Tuhan masuk di dalam rencanamu. Untuk membesarkan kerajaanmu. Saya kasih ayat terakhir. 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Ini menjadi salah satu favorit hidup saya. Menjadi pegangan hidup saya. Apa firman Tuhan katakan 1 Petrus pasal 4 ayat 2? Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin.
Kita hidupkan sudah menjadi orang Kristen ini. Bapak Ibu orang Kristen loh. Anak Tuhan loh. Kalau menjadi anak Tuhan, mari kita firman Tuhan kita menurut kehendak Allah. Jangan menurut kehendak daging manusia. Kalau menurut kehendak daging manusia, itu hukumnya dosa, membawa kepada maut. Dan maut bapaknya iblis. Mau Bapak Ibu bapaknya iblis. Kalau tidak mau, kalau saya bapak saya, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak Ibu Saudara, saya selalu mendengar rajin setia. Mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan. Mendengar firman Tuhan dari berbagai macam hamba Tuhan yang hidup menurut Roh Kudus loh. Hamba Tuhan bisa juga pendeta, belum tentu dipimpin Roh Kudus. Karena banyak yang seperti hypergrace, ajaran-ajaran yang sesat. Ada Jesus only, itu sesat semua itu, ya. Banyak ajarannya semua itu. Banyak standar yang bukan firman Tuhan. Itu doktrin dari pikiran logika manusia yang semua membawa kepada kekesatan. Tapi kita dituntun Roh Kudus. Dasarnya firman Allah. Sesuatu ajaran yang di luar firman Allah, itu doktrin bisa sesat. Tapi semua pengajaran firman Allah bukan doktrin. Firman Allah sumber kebenaran. Kita satu-satunya berpijak kepada kebenaran Tuhan. Yaitu apa? Menurut kehendak Allah. Bukan menurut daging. Supaya suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, haleluya. Ku membesarkan, haleluya, kerajaanmu, haleluya, Yesus. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati-Mu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat beristirahat. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Kita ikuti firman Tuhan. Kita serahkan seluruh aspek hidup kita. Kita ada di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Tuhan bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Immanuel. Haleluya. Amin.